Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Rahmayanti Effendi, NIM 12020202125. Di sini saya akan meresum tentang kesulitan belajar. Nah, ada beberapa definisi menurut para ahli, yaitu menurut Subini pada tahun 2011, kesulitan belajar itu merupakan kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar, yaitu belajar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Di sini juga ada menurut Rohmah tahun 2015. Jadi kesulitan belajar itu peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Nah, hal ini tuh biasanya disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Di sini juga ada menurut Helen pada tahun 2002. Kesulitan belajar itu kemampuan seseorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya siswa itu tidak dapat menguasai dalam waktu yang telah ditentukan gitu, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi siswa tersebut. Selanjutnya di sini ada istilah kesulitan belajar. Nah, istilah kesulitan belajar ini dalam dunia pendidikan juga memiliki beberapa macam penyebutan seperti learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, and atau slow learner. Nah, masing-masing istilah tersebut itu memiliki definisi tersendiri. Nah, yang pertama ini di sini tuh menurut Mulyadi, yang pertama ada learning disorder atau ketergantungan belajar. Nah, ini tuh adalah keadaan di mana proses belajar seseorang itu terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Jadi hasil belajar yang dicapai itu akan lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Dan selanjutnya ada learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Nah, ini tuh biasanya seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang itu tidak mampu belajar atau menghindari belajar gitu, tidak suka belajar. Sehingga hasil belajarnya itu di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga itu ada learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar. Nah, itu menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik. Meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental atau gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya gitu. Nah, yang keempat ada underachiever atau pencapaian rendah. Jadi itu mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajar itu tergolong rendah. Yang kelima ada slow learner atau lambat belajar. Nah, biasanya ini siswa itu lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Selanjutnya ada karakteristik dan indikator kesulitan belajar. Nah, di sini itu juga menurut Mulyadi, kesulitan belajar itu pada dasarnya dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, maupun afektif. Nah, ada beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar. Yang pertama, itu biasanya itu menunjukkan prestasi belajar yang di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, atau sebagainya. Yang kelima, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Contohnya itu seperti mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, dan selalu sedih. Nah, di sini juga ada menurut Arifin beberapa indikator yang menunjukkan anak mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan prestasi peserta didik lainnya dalam suatu kelompok. Yang ketiga, peserta didik itu tidak dapat mencapai prestasi belajar dengan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik seperti kurang sopan, membandel, dan tidak dapat menyesuaikan dirinya itu dengan lingkungannya. Ada juga di sini jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, kalau menurut Mulyono itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesulitan belajar dalam berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities. Nah, kesulitan itu mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, persepsi, bahasa, dan berpikir. Yang kedua, kesulitan belajar akademik atau academic learning. Nah, itu yang mencakup
kesulitan membaca, seperti membaca, menulis, dan berhitung matematika. Selanjutnya, ada faktor penyebab kesulitan belajar. Di sini tuh menurut Dimyati dan Mujiono. Jadi ada beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa itu mengalami kesulitan dalam belajar. Yang pertama itu adalah faktor internal siswa. Nah, biasanya ini sikap terhadap belajar. Seperti soalnya kan sikap itu merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu ya yang membawa disesuai dengan penilaian. Jadi adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Yang kedua, motivasi belajar. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Yang keempat, mengelola bahan belajar. Yang kelima, menyimpan perolehan hasil belajar. Yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan. Yang ketujuh, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar. Yang delapan, rasa percaya diri siswa. Yang kesembilan, integrasi dan keberhasilan belajar. Yang kesepuluh, kebiasaan belajar sebagai cita-cita siswa. Dan di sini juga ada faktor eksternalnya ya. Yang pertama itu biasanya guru sebagai pembina siswa belajar. Yang kedua, prasarana dan sarana belajar. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Kelima, ada juga kurikulum sekolah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya resum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.